Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Dan kali ini kita akan membahas sebuah kisah, yaitu pelita dari Yogyakarta untuk Indonesia. Nah, apa itu pelita? Pelita itu kan bagaikan cahaya dari Yogyakarta. Siapakah beliau? Beliau adalah Kiai Haji As'ad Humam. Nah, kalau teman-teman apalagi yang dulunya belajar Al-Quran itu dengan menggunakan metode Iqra, dan di belakang sampul Iqra itu ada uh, foto ataupun gambar seseorang yang sedang berdiri dengan tongkat menggunakan jas. Nah, itulah beliau, yaitu Kiai Haji As'ad Humam yang menemukan metode dari Iqra itu sendiri. Dan mengapa beliau memegang tongkat? Itu ada ceritanya, teman-teman. Nah, bagaimana ceritanya? Kita lanjutkan. Nah, beliau ini lahir pada tahun 1933 di Kota Gede, Yogyakarta, tepatnya di Kampung Selok Kramang, di Kota Gede, Yogyakarta. Nah, sebenarnya nama beliau sendiri itu ialah As'ad aja. Humam itu diambil dari nama ayahnya yang bernama Humam Siraj. Dan ternyata teman-teman, beliau bukanlah seorang mahasiswa ataupun seseorang yang belajar di pondok pesantren dalam waktu yang lama. Beliau hanya belajar ataupun lulusan kelas 2 Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi cuman kelas 2, dan itu setara dengan SMP. Jadi cuman kelas 2 SMP beliau menemukan sebuah metode sebagai pelita, sebagai cahaya untuk kita generasi-generasi muda untuk mempermudah belajar tentang Al-Quran, terutama membaca Al-Quran. Nah, bagaimana kisah awal mula beliau menemukan metode ini gitu. Nah, beliau ini adalah anak kedua dari 7 bersaudara, dan di saat beliau kelas 2 tadi, beliau itu mengalami penyakit seperti pengapuran tulang, sehingga membuat beliau tidak bisa bergerak dengan leluasa. Jadi badan-badannya seperti kaku. Kalau dia mau menoleh ke kanan atau ke kiri, jadi badannya itu harus ikut ke kanan gitu. Jadi nggak bisa dia kayak gini aja. Dia harus badannya juga ikut karena dia kaku gitu. Itulah alasannya kenapa di foto tersebut beliau menggunakan tongkat. Nah, jadi apakah beliau menyerah dengan keadaan itu? Tidak. Nah, karena basicnya beliau ini, keluarganya ini adalah seorang pedagang, dan beliau memulai perdagangan seperti perdagangan imitasi di Pasar Bringharjo, kawasan Malioboro, Yogyakarta. Nah, di momen itu beliau ketemu dengan Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi. Nah, yang mengenalkan beliau kepada metode Kiroati, baca Al-Quran. Nah, setelah ikut mendengarkan, beliau mencatat hal-hal yang ingin dikembangkannya gitu. Tetapi Bapak Kiai Haji Pak Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi ini kurang meresponnya, karena kita ketahui teman-teman, di dalam pesantren itu ilmu juga harus bersanad. Jadi merubah-rubah ilmu juga mereka itu sebenarnya bukan tidak mau, tetapi itu memang sudah seperti hal hampir mendekati larangan, karena ibaratnya ilmu itu diturunkan oleh gurunya ke gurunya sampailah ke beliau gitu. Jadi harus bersanad juga. Jadi nggak bisa sembarangan merubah-rubah dari ilmu tersebut. Nah, tapi Pak Kiai Haji As'ad ini tidak menyerah sampai di situ. Beliau melakukan eksperimen kepada anak-anak yang lain, terutama kepada angkatan muda masjid di Yogyakarta pada saat itu, dan beliau sharing sehingga mereka mengajarkan itu kepada anak-anak, dan ternyata hasilnya anak-anak cepat lebih paham mengenal huruf-huruf hijaiyah yang digunakan di dalam Al-Quran ataupun yang kita kenal dengan huruf Arab. Jadi cara pengucapan,
dan dia melakukan klasifikasi itu dalam 6 kitab. Jadi ada jilid pertama, kedua sampai jilid ke-6. Jilid pertama mengenalkan huruf, jilid kedua itu misalnya tentang kalkalahnya, penyebutannya, terus nanti ada huruf yang disambung, ada juga yang konsonan-konsonannya sampai ke yang Iqra 6 ataupun yang jilid ke-6. Habis jilid ke-6 baru dia belajar tentang Al-Quran. Nah, di saat itu banyak yang memprotes beliau, menyepelekan beliau, tetapi beliau menegaskan Iqra ini hanya sebuah metode. Metode itu adalah alat untuk mencapai ke tujuannya. Tujuannya adalah Al-Quran. Jadi dia bilang Iqra ini bukannya Al-Quran ataupun apa, tapi metode untuk ke Al-Qurannya itu sendiri. Jadi ya nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Dan dia bersikeras bahwasanya itu tidak salah. Dan ternyata, dan termasuk saya sendiri dulu sempat itu belajarnya menggunakan Iqra, dimana masih kecil megang ya kan, Iqra 1. Habis itu taruh di meja, misalnya nama kita dipanggil, taruh di meja, ada ustadznya. Nah, ustadznya itu kan pakai rotan gitu. Kalau kita pakai penunjuk, begitu salah dia pukul di meja, tang, goyang lah gitu ya kan. Nah, itulah dulu itu ya, zaman dulu. Kalau sekarang apakah masih ada? Ada, tapi di taman kanak-kanak mungkin ya. Karena taman kanak-kanak pun sekarang ini udah mulai belajar Iqra. Ibaratnya memperkenalkan huruf hijaiyah sebelum dia untuk bisa membaca Al-Quran gitu. Jadi Bapak Kiai ini itu juga tidak mudah dengan keterbatasannya, dengan pada saat itu diprotes, apalagi basicnya cuma kelas 2 SMP. Tetapi terbukti sekarang bahkan sampai Malaysia itu mengambil metodenya beliau, metode Iqra tadi itu. Di saat beliau ini juga uniknya di mana? Di saat beliau mengajar kepada anak-anak. Kalau guru-guru lain itu kan memperdalam tentang basic keilmuannya. Nah, beliau ini melakukan hal itu juga, tetapi dia menambah pengetahuan yang lain. Ini lebih gawat lagi nih, lebih tidak masuk akal lagi, yaitu belajar ilmu sulap. Apa hubungannya kan? Ngaji itu dengan ilmu sulap. Ternyata beliau menggunakan sulap itu sendiri itu sebagai anak-anak itu nggak bosan dan terhibur. Jadi anak-anak yang ikut ngaji ataupun ikut belajar sama dia itu terhibur, tidak bosan, karena dia main sulap dan mengundang yang anak-anak yang lain yang nggak mau ngaji tadi, jadi ikut ngaji karena mau nengok sulap pula, ya kan? Anak-anak macam dulu mantap tuh tangannya. Nah, jadi di saat guru-guru lain itu dengan monoton, beliau telah melakukan suatu gebrakan, yaitu dengan sulap. Bukan sulapnya yang diajari, tetapi biar anak-anak betah di dalam belajar. Itu yang harus digarisbawahi, teman-teman. Nah, dan beliau juga memberikan hadiah kepada anak-anak yang ikut belajar bersama dia. Dan belajarnya itu, anak-anak itu bukan dikasih hadiah pulpen, pensil, buku, penghapus, penggaris segala macam, bukan. Yang dia kasih tahu nggak apa? Yang dia kasih itu telur, beras, sabun, itu yang dia kasih. Dan alasannya kenapa? Supaya bisa langsung dimanfaatkan oleh orang tua si anak. Jadi selain mengambil hati si anak dalam belajar, mereka senang, mereka terhibur, dan dia juga mengambil hati si orang tua anak-anak. Nah gitu. Jadi ilmunya itu membekas. Luar biasa. Dengan keterbatasan, dengan metode, pengembangan metode yang beliau lakukan, sehingga saya secara pribadi mengatakan bahwa beliau adalah seorang pelita, pemberi cahaya ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia dengan metode Iqra.
pengenalan huruf hijaiyah sebelum belajar Al-Quran yang sesungguhnya. Dan beliau cuma kelas 2 SMP. Beliau bisa melakukan hal kecil itu. Dan itu memang semuanya didasari oleh niat, ikhlas dan ketulusan beliau sehingga bisa sampai sebesar ini. Dan itu sebuah pembelajaran buat kita. Mari kita lakukan sesuatu yang kecil tapi bermanfaat untuk orang lain. Dan beliau juga bilang pendakwah ataupun pengajar yang bagus harus mempunyai suatu usaha. Jadi di dalam usaha bisa menopang pengajarannya ataupun dakwahnya. Dakwahnya jadi lebih gampang ketika dia mempunyai penghasilan yang tetap. Jadi dia usaha mencari uang bukan untuk dia pribadi, tapi untuk dikembangkan. Kalau kita melakukan usaha, ngambil untuk kita. Nah, beliau tidak. Dan ini adalah sebuah amal jahiliyah yang luar biasa menurut saya, dan menjadi sebuah motivasi buat kita supaya kita tetap bisa melakukan hal-hal kecil tetapi bermanfaat untuk orang lain. Lihatlah beliau kelas 2 SMP, cacat, tidak normal, tapi membuat sebuah karya yang besar dari Yogyakarta untuk Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia. Subhanallah. Dan kita berdoa untuk beliau, semoga Allah tempatkan beliau di sisinya karena memberikan sebuah manfaat yang sangat luar biasa untuk kita. Terima kasih Yogyakarta, terutama Pak Kiai Haji As'ad Humam dan keluarga. Terima kasih banyak. Dan mungkin kepada teman-teman yang ingin sebuah ceritanya dibahas, silakan komen di bawah, nanti kita akan ceritakan kembali. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.